Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran 3 dan 4. Tema 4, subtema 1, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contoh, ada sinar matahari, angin, dan air. Sinar matahari, angin, dan air ini tetap tersedia walaupun digunakan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis dan dapat terus-menerus dimanfaatkan oleh manusia. Contoh, tumbuhan, hewan. Tumbuhan dan hewan ini dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh, batu bara, minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi apabila digunakan oleh manusia secara terus-menerus, maka persediaannya lama-lama akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi karena memerlukan berjuta-juta tahun untuk proses pembentukan batu bara dan minyak bumi dari fosil-fosil yang telah mati berjuta-juta tahun. Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Apa kegunaan air bagi makhluk hidup? Lihatlah gambar ini, seorang anak sedang meminum air. Manfaat air bagi manusia: 1. Menjaga kesehatan tubuh. 2. Kebutuhan hidup manusia seperti untuk mencuci, mandi, memasak, minum. Yang ketiga adalah untuk keselamatan, contohnya adalah untuk memadamkan kebakaran. Yang keempat, untuk kebutuhan industri seperti pada saat proses pencucian ataupun pendinginan. Yang kelima adalah sumber energi listrik. Air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. 6. Kebutuhan perdagangan, misalnya untuk kebutuhan di usaha hotel ataupun restoran. 7. Digunakan di bidang pertanian. Air dapat digunakan untuk sarana irigasi bagi para petani untuk mengairi sawah ataupun ladangnya. Manfaat air bagi hewan: 1. Untuk menjaga suhu tubuh hewan agar selalu stabil. 2. Menjaga tekanan darah hewan. Yang ketiga, berperan melancarkan pencernaan. Dan yang keempat adalah alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh hewan. Manfaat air bagi tumbuhan: yang pertama adalah melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Yang kedua, salah satu bahan baku proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan oleh daun yang dibantu oleh sinar matahari. 3. Mengatur, membuka, dan menutupnya mulut daun atau stomata.
Dan yang keempat adalah menjaga suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Hak dan kewajiban kita akan air bersih. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Contoh, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, hak untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya adalah membayar pajak, taat hukum, memelihara kelestarian alam. Air bersih adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Selain hak menggunakan air bersih, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian air bersih, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air seperti sungai. Yang kedua, melakukan penghijauan sebagai sarana penampungan air tanah. 3. Menghemat penggunaan air. Kita menggunakan listrik setiap hari. Setiap orang berhak untuk menggunakan listrik. Akan tetapi, selain ada hak, kita juga punya kewajiban terhadap penggunaan energi listrik. Kewajiban di rumah dalam menggunakan listrik yaitu dengan menghemat listrik. Contoh, mematikan alat listrik yang tidak digunakan, mematikan lampu di siang hari. Bila kewajiban ini kita lakukan, maka kita dapat menghemat listrik dan menghemat biaya pembayaran listrik. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Setiap ada hak pasti ada kewajiban, dan setiap kewajiban akan menimbulkan adanya hak. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Sebelum menuntut hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup 3 hal, yaitu yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang produksi melalui agen atau pedagang untuk sampai kepada konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah pegunungan dengan tanah subur umumnya adalah dengan bertani, karena tanah yang subur dapat ditanami untuk tanaman yang menghasilkan seperti padi, palawija, sayur mayur, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi untuk masyarakat desa dengan daerah tanah yang kurang subur atau tandus, biasanya mereka memanfaatkan tanahnya untuk pembuatan batu bata, genting, atau kerajinan tanah liat. Karena tanah yang kurang subur atau tandus tidak cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mereka mengalihkannya untuk pembuatan batu bata, genting, ataupun kerajinan tanah liat. Masyarakat daerah pantai melakukan kegiatan ekonominya dengan menjadi nelayan, dengan menangkap ikan dan memasarkannya. Sedangkan masyarakat perkotaan tidak bergantung pada sumber daya alam seperti halnya petani dan nelayan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, antara lain bidang perdagangan atau jual beli dan perindustrian atau pengolahan barang dengan menggunakan mesin. Selain itu masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa untuk daerah masyarakat perkotaan, seperti bekerja di kantor, menjadi sopir, dan sebagainya. Terima kasih pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.